Berhasil permalukan skuad merah putih, pelatih Australia mengakui bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Media Australia akui takjub, timnas Indonesia dinilai bisa menang jika hal ini terjadi. Pertama kali debut di Piala Asia, Shane Patinama langsung jadi sorotan warganet. Serta beberapa berita timnas Indonesia terbaru hari ini. Simak ulasan selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia Graham Arnold mengakui bahwa laga lawan timnas Indonesia berjalan sulit. Meski Indonesia kalah dengan skor telak, Graham Arnold menilai sang lawan punya kemampuan fisik yang kuat dan merepotkan. Australia berhadapan dengan Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad pada Minggu malam. The Socceroos meraih kemenangan 4 gol tanpa balas atas Indonesia. Gol pertama Australia lahir dari kesalahan antisipasi Elkan Bagot pada menit ke-12. 3 gol lainnya dicetak oleh Martin Boyle, Craig Godwin, dan Harry Souttar. Hasil itu membawa Australia lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Lawan yang akan dihadapi Matt Ryan dan kolega adalah pemenang duel antara Arab Saudi dan Korea Selatan. Terlepas dari pujian yang dilayangkan, Graham Arnold merasa bahwa permainan Indonesia sudah mampu diprediksi Australia. Arnold merasa apa yang ditampilkan para pemain di lapangan sesuai dengan materi pada sesi latihan. Laga ini persis seperti yang ditunjukkan staf pelatih kepada para pemain. Kita harus bersiap untuk bertarung, siap untuk pertarungan fisik, karena itulah yang akan ditampilkan oleh Indonesia. Kami bisa berbuat lebih baik di segala aspek. Kami akan mengevaluasi untuk melihat apa lagi yang bisa kami lakukan di perempat final, jelas Graham Arnold. Pujian untuk performa tim nasional Indonesia mengalir dari media-media Australia. Meski tim Garuda takluk dari The Socceroos 4 gol tanpa balas, setidaknya ada 2 media Australia yang memberikan pujian kepada tim asuhan Sintayong ini, yaitu ABC dan Sydney Morning. Keduanya memberikan penilaian bagus bagi pertahanan Indonesia dan keriuhan supporter tim merah putih yang membuat lawan panik. Dalam artikelnya disebutkan bahwa Indonesia hanya kurang tajam di penyelesaian akhir untuk mencetak gol di menit awal. Terlepas dari hasil laga, ada beberapa kekhawatiran bagi pelatih Graham Arnold, tulis media Australia ABC. Australia tidak mencatatkan tembakan ke gawang sampai Guy Boyle sebelum jeda babak pertama. Mereka juga baru bisa mencetak gol lagi di atas menit ke-80. Media yang dikelola pemerintah negeri Kangguru itu juga menuliskan, keriuhan supporter timnas Indonesia membuat pertahanan Australia menjadi panik. Namun Indonesia mulai kewalahan ketika Michael Duke dan Craig Godwin pulih dari cedera dan dimasukkan ke babak kedua, jelas media tersebut. Sementara itu, analisis yang disusun Sydney Morning menekankan apiknya pertahanan Jordi Amat dan kawan-kawan. Gol ketiga dan keempat terjadi saat menit-menit akhir ketika perlawanan gagah berani Indonesia kehabisan tenaga. Mereka bertahan dengan kokoh tanpa parkir bus dan tembakan berbahaya ketika melakukan serangan balik. Parkir bus merujuk pada taktik bertahan dengan menumpuk sebanyak mungkin pemain di depan kotak penalti. Meski demikian, sama seperti ABC, Sydney Morning juga menyoroti kekurangan kualitas penyelesaian akhir dari timnas Indonesia. Adapun bagi Indonesia, ini adalah kali pertama tim Garuda menjajakan kakinya di fase gugur babak 16 besar Piala Asia sepanjang sejarah. Nama Shane Patinama tiba-tiba menjadi trending di media sosial X usai pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia kontra Australia. Warganet tiba-tiba membandingkan Shane Patinama dengan Pratama Arhan. Iya, pada pertandingan timnas Indonesia kontra Australia, nama Pratama Arhan disimpan Sintayong di bangku cadangan. Ia memilih Shane Patinama sebagai pengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Namun yang menjadi sorotan warganet ialah gol Australia yang justru datang dari posisi yang ditempati Shane Patinama. Warganet pun menilai Shane Patinama tidak tampil sebagus Pratama Arhan di posisi tersebut. Namun tidak sedikit pula yang memuji penampilan Shane Patinama di lapangan.
Mereka menilai Sean Patinama tampil begitu tenang, tapi masih butuh jam terbang lebih jauh lagi. Nama Sean Patinama juga jadi sorotan lantaran momen tendangannya mengenai pelatih Australia. Mereka pun akhirnya berpelukan. Kemudian pertandingan ini juga menjadi ajang reuni Sean Patinama dengan rekan setimnya di Viking FK, yakni Patrick Jazbek. Keduanya sempat saling bahu-membahu membantu Viking FK di Liga Norwegia. Hanya saja Sean Patinama harus berpisah dengan Viking FK pada Desember 2023 lalu. Sekedar informasi, pertandingan timnas Indonesia kontra Australia menjadi pertandingan pertama dan terakhir bagi Sean Patinama di ajang Piala Asia. Sepanjang fase grup, Patinama tidak pernah dimainkan Sintayong. Sisi kiri pertahanan Indonesia lebih dipercayakan kepada Pratama Arhan. Di babak 16 besar ini, Sean Patinama yang diturunkan. Legenda timnas Indonesia Ferry Sandria yakin PSSI mengambil keputusan yang bijaksana soal nasib kontrak pelatih Sintayong. Pria berusia 54 tahun itu melanjutkan, sebagai sosok yang pernah berkecimpung selama bertahun-tahun di sepak bola nasional, dirinya bisa mengerti apa saja kebijakan yang diambil PSSI soal nasib Sintayong. Jika kontraknya diperpanjang, Ferry merasa itu wajar, mengingat Sintayong sudah melakukan banyak hal baik untuk timnas Indonesia. Salah satunya memperbaiki peringkat FIFA skuad Garuda dari 173 menjadi 146. Kemudian Sintayong juga membawa 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Terkini, sang juru taktik berkewarganegaraan Korea Selatan bisa mengantarkan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebuah catatan sejarah karena itulah untuk pertama kalinya Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia. Meski pada akhirnya Indonesia harus tersisih usai kalah 0-4 dari timnas Australia di babak 16 besar. Apakah diperpanjang atau tidak itu kembali ke PSSI. Saya merasa performa itu sudah cukup bagus, jelas Ferry Sandria. Namun kalaupun PSSI tidak memperpanjang lagi kontrak Sintayong, Ferry memaklumi pula lantaran dia percaya keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang matang. Sebab menurut Ferry, Sintayong sebagai pelatih juga memiliki beberapa kekurangan selama berkiprah di Indonesia. Perihal kontrak Sintayong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa perpanjangan kontraknya akan ditentukan setelah Piala Asia U23 2024 di Qatar yang digelar pada 15 April sampai 3 Mei. Sintayong dikontrak PSSI sejak 1 Januari 2020. Dalam prosesnya, kontrak tersebut beberapa kali diperpanjang dan terbaru sampai 30 Juni 2024.